Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nafira Enji Supriyanto sebagai anggota internship ADS 2025 yang akan berargumentasi di sisi pro dengan mosi sebagai pemerintah Indonesia. Dewan ini akan memprioritaskan beasiswa berbasis prestasi dibandingkan beasiswa tidak mampu. Di sini kita tidak sedang bilang kalau beasiswa untuk masyarakat tidak mampu itu tidak penting. Jelas itu tetap penting, tapi kita lagi bicara soal prioritas. Kalau anggaran negara terbatas, pertanyaannya sederhana, strategi mana yang paling efektif untuk negara untuk menciptakan atau mencetak SDM unggul? Dan jawaban kami, tim pro, jelas bahwa beasiswa berbasis prestasi harus jadi prioritas utama. Nah, beasiswa itu bukan cuma bantuan sosial saja, tapi investasi negara. Jadi, wajar jika kita bertanya, jika uang rakyat dipakai, kepada siapa hasilnya yang paling bisa dipertanggungjawabkan? Nah, jawabannya ya adalah ke mereka yang sudah terbukti berprestasi, bukan? Data dari LPDP juga menunjukkan bahwa hanya sekitar 28% dari seluruh pendaftar di tahun 2023 lah yang berhasil lolos. Nah, artinya negara memang selektif supaya uang itu jatuh ke orang-orang yang benar-benar siap. Dan sejak 2013 sampai 2024 sudah ada hampir 50.000 penerima. Dan itu bukti nyata kalau pemerintah memang serius menaruh dana di tangan yang tepat. Jadi kalau bicara investasi negara, lebih masuk akal jika memprioritaskan mereka atau murid-murid atau siapapun itu yang track recordnya sudah jelas. Dan kalau beasiswa diprioritaskan untuk prestasi, itu otomatis bikin insentif yang kuat. Dan dimana siapapun yang mau dapat kesempatan besar harus kerja keras dulu atau effort. Dan di sini menciptakan atmosfer yang sehat di kalangan anak-anak sekolah, mahasiswa. Jadi mereka punya motivasi lebih buat belajar, riset, bahkan berinovasi untuk menggapai impian mereka untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Dan impactnya nggak cuma ke individu mereka, tapi penerima beasiswa prestasi juga bisa jadi role model, dimana banyak alumni LPDP pulang dan langsung jadi inspirasi di Indonesia di lingkungan sekitarnya. Dan mereka buktiin kalau kerja keras mereka tuh memang dihargai. Jadi ada efek domino di mana satu orang berprestasi bisa menggerakkan lingkungan sekitarnya juga untuk mengikuti dia sebagai role model atau juga merasa harus berusaha untuk mendapatkan impiannya itu. Dan sekali lagi di sini kita ada di era di mana persaingan global tuh makin ketat. Dan pertanyaannya, apa kita mau sekedar punya generasi besar jumlahnya atau punya generasi unggul yang bisa bersaing di kancah internasional? Nah, penerima beasiswa prestasi adalah kandidat terbaik untuk itu, untuk negara, di mana banyak alumni LPDP yang sekarang kerja di sektor strategis seperti teknologi, energi terbarukan, kesehatan, di mana mereka juga membawa ide-ide segar, inovasi yang baru yang langsung relevan buat kebutuhan di Indonesia. Dan kalau kita nggak kasih prioritas ke prestasi, kita bisa kehilangan momentum buat mempersiapkan generasi emas yang siap memimpin. Memang betul bahwa anggaran pendidikan memang besar, tapi tetap terbatas kalau dibandingkan jumlah pelajar Indonesia yang jutaan itu. Nah, kalau dana itu dikasih tanpa mempertimbangkan prestasi, risikonya akan lebih tinggi, di mana ada kemungkinan gagal investasi karena nggak semua penerima bisa memenuhi standar akademik. Sementara itu, kalau fokus ke prestasi, peluang berhasilnya justru jauh lebih tinggi, pasti jauh lebih tinggi, karena rekam jejak mereka sudah jelas. Jadi, uang-uang rakyat benar-benar bisa dipakai buat hasil yang maksimal, bukan sekedar habis tersalurkan begitu saja. Mereka bisa saja bilang, atau tim oposisi bisa saja bilang, kalau hanya fokus ke prestasi, yang miskin makin susah dapat kesempatan dong. Jawaban kami sebagai tim pro adalah akses untuk mereka tetap ada, yaitu lewat KIP kuliah dan program-program beasiswa untuk yang tidak mampu lainnya. Tapi untuk prioritas beasiswa prestasi seperti beasiswa unggulan dan lain-lain, negara memang harus fokus ke yang paling menjanjikan hasil nyatanya. Mungkin tim oposisi juga akan bilang bahwa prestasi bisa muncul kalau akses betul dibuka.
dimana kalau akses dulu dibuka, prestasi bisa muncul dari individu tersebut. Dan kami akan menjawab itu memang benar, tapi itu relevan untuk level pendidikan dasar dan menengah saja. Dan jika kita bicara beasiswa prestisius di mana tingkat pendidikan yang lebih tinggi seperti mahasiswa, negara malahan butuh orang-orang yang sudah siap sekarang juga, karena hasilnya harus cepat dan jelas, bukan sekedar potensial saja. Dan dengan itu, menurut tim Pro, dengan memprioritaskan beasiswa prestasi, negara bisa memastikan 4 hal sekaligus. Yang pertama, investasi pendidikan jadi efektif. Yang kedua, budaya kompetitif yang sehat tercipta di lingkungannya. Yang ketiga, dampaknya nyata untuk pembangunan bangsa. Dan yang terakhir, penggunaan anggaran jadi jauh lebih efisien. Dan sekali lagi, saya sebagai tim Pro tegaskan, ini bukan berarti beasiswa tidak mampu harus dihapus, tapi ketika bicara soal prioritas negara, di mana negara harus memilih strategi yang paling menjamin hasil, dan itu sudah jelas dan terpampang nyata bahwa beasiswa prestasi berbasis prestasi adalah jawabannya. Sekian, terima kasih.